Bab 1191 Cara memasuki Istana Kerajaan. Setelah mereka selesai mempelajari dasar-dasar tentang kekuatan lokal dan keluarga Vogel, Minos dan istri-istrinya mengobrol di perpustakaan yang sama seperti sebelumnya. Sepertinya sebentar lagi keluarga Vogel akan mengadakan jamuan makan untuk merayakan kemerdekaan kerajaan, komentar Minos sambil menutup salah satu buku di hadapannya dan menatap ketiga wanita di depannya. Seperti negara bagian lain di dunia ini, Vogel memiliki hari libur nasional, momen perayaan bagi penduduknya. Namun, ini juga merupakan waktu untuk mengingatkan semua orang tentang peristiwa terpenting dalam sejarah lokal. Penduduk membutuhkan momen istirahat dan perayaan untuk berfungsi tanpa terlalu banyak masalah sepanjang tahun. Beberapa orang hanya dapat memberi makna pada hidup mereka jika mereka memiliki momen seperti ini dan bahkan dapat kehilangan kemauan atau menjadi pemberontak tanpanya. Jadi, untuk menjaga psikologi orang-orang yang paling biasa dan banyak jumlahnya di negara bagian itu tetap terkendali, para pemimpin setempat menggunakan kesempatan ini untuk menghibur sebagian penduduk di hari-hari seperti ini. Di sisi lain, negara tanpa ingatan ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, ini juga saatnya untuk merenungkan sejarah dan kesalahan serta keberhasilan para pendahulu mereka sambil menggunakannya untuk merangsang rasa patriotisme penduduk mereka. Penduduk yang bangga akan sejarahnya cenderung tidak memberontak dan cenderung membela negara jika diperlukan. Oleh karena itu, meskipun Vogel telah ada selama ratusan ribu tahun, keluarga kerajaan masih merayakan tanggal kemerdekaan negara tersebut. Secara kebetulan, acara yang meriah seperti itu akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, tepatnya selama perjalanan Minos dan istri-istrinya melalui negara tersebut. Apakah kamu ingin bertindak melawan mereka selama kesempatan ini? Abi bertanya kepada suaminya. Ya, akan ada banyak pengunjung hari itu, dan tokoh-tokoh penting negara ini harus menunjukkan diri. Dia berkata dengan suara rendah sambil menggerakkan jari-jarinya di atas kuas. Akan menarik jika kita bertindak saat itu. Tidakkah menurutmu itu akan lebih berbahaya? Ruth bertanya. Kita tidak perlu bertindak segera hari itu. Minos menatapnya dan tersenyum dari balik topengnya. Kita bisa mencari cara untuk berpartisipasi dalam acara ini, memilih beberapa target, dan bertindak terhadap mereka setelah acara perayaan ini. Oh, Gloria membuka mulutnya, jadi ketika kamu mengatakan ingin bertindak pada kesempatan ini, apakah itu hanya untuk menghubungi orang-orang yang dapat membantu kita lebih dekat dengan orang-orang yang dapat berbicara? Ya, akan ada banyak orang penting dan bawahan mereka yang paling setia di acara itu. Dia berkata, jadi tidak ada seorang pun kecuali mereka yang bisa mendengar. Kita akan menggunakan momen itu untuk menandai mereka, kemudian kami akan bertindak melawan orang-orang yang lebih lemah dan membuat mereka berbicara. Jika perlu, kami akan meminta mereka membantu kami menghubungi pemimpin mereka. Tetapi bagaimana kami akan berpartisipasi dalam acara ini? Saya bayangkan hanya orang-orang yang berwenang yang dapat mendekati tempat-tempat di mana orang-orang penting akan berada. Komentar Abi. Saat mereka saling memandang, mencoba menemukan solusi untuk pertanyaan ini, salah satu kaisar spiritual bawahan dari para orang suci spiritual sebelumnya mendekati mereka. Yang mulia, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Ada banyak hal yang dapat kami bantu Anda dapatkan. Pria itu berkata dengan hormat, menarik perhatian keempat orang itu. Apa itu? Sungguh perubahan perilaku. Ruth memperhatikan pria itu, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sementara Gloria dan Abi memikirkan hal yang sama. Minos sudah menduga dalam benaknya bahwa seseorang yang kuat sedang mempermudah segalanya baginya. Baiklah, saya akan menggunakan kesempatan ini saja. Saya sudah di sini untuk membuat kontak. Jadi tidak akan buruk untuk bergaul dengan orang-orang di tempat ini. Jadi dia berpikir sebelum bertanya kepada kaisar spiritual itu. Bagaimana kita berpartisipasi dalam perayaan keluarga Vogel dalam beberapa minggu mendatang? Pria itu kemudian tersenyum dan berkata, itu akan mudah dilakukan. Gereja akan mengirim anggota untuk menghadiri acara ini. Dengan begitu, Anda akan dapat menghadiri perayaan dengan mudah. Tidak akan ada masalah karena kita bukan bagian dari cabang lokal. Minos bertanya, tidak, selama Anda tidak mencoba terlibat langsung dengan anggota terkemuka keluarga kerajaan, tidak akan ada masalah. Pria itu menjawab, penasaran dengan apa yang ingin mereka temukan. Oh, kalau begitu, tidak apa-apa. Kami tidak tertarik untuk terlalu dekat dengan orang-orang ini. Begitukah? Dan apa sebenarnya yang dicari yang mulia? Mungkin kami dapat membantu Anda menyelesaikannya dengan lebih mudah.
Minos menjawab, tidak banyak. Kami hanya mencari seseorang yang mampu mengidentifikasi sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Kami mencari informasi dari seorang buronan. Saya yakin dia telah melakukan kontak dengan beberapa anggota keluarga Vogel yang berpangkat tinggi. Minos mengarang hal seperti itu. Tetapi karena kami tidak tahu apakah keluarga ini dipaksa untuk menolongnya, kami tidak ingin bertanya langsung kepada mereka. Kami hanya ingin menyelidiki masalah tersebut dari balik layar. Seorang buronan, yah, hal-hal seperti itu tidak aneh, tetapi mengapa orang seperti itu menghubungi keluarga Vogel? Dan bagaimana dia bisa memaksa mereka untuk melakukan sesuatu? Orang ini tidak begitu mengerti bagaimana itu mungkin. Tetapi sebagai bawahan yang baik, dia tahu untuk tidak terlalu mempertanyakan keinginan atasannya. Baiklah, aku akan mencoba mencari informasi mengenai orang asing yang mendekati keluarga Vogel tanpa memberi tahu mereka. Terima kasih. Minos tersenyum dari balik topengnya, bertanya-tanya apakah kebohongan yang telah ia gunakan ini akan berguna selain untuk mencegah orang-orang di kuil ini mengetahui motifnya yang sebenarnya. Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Vogel, jadi jika pemimpin mereka memutuskan untuk bertindak melawanku, itu pasti berasal dari orang lain. Ia menatap diam-diam ke arah pria yang berjalan pergi. Mengirim seorang spiritual saint ke wilayah utara adalah risiko yang terlalu besar. Itu berarti mereka menilai itu sepadan dengan risikonya, atau dendam mereka terhadapku terlalu besar. Dalam kedua kasus, seseorang selain keluarga Vogel, jika mereka bersalah, perlu dihubungkan dengan itu. Minos telah menciptakan situasi untuk menjauhkan pria sebelumnya dari mereka, tetapi sambil menghindari membiarkan cabang gereja ini mengetahui rencananya, ia menyuruh mereka untuk meneliti sesuatu yang dapat berguna baginya. Ia tidak hanya menciptakan kebohongan dari udara kosong. Sebaliknya, itu didasarkan pada dugaannya, kecurigaan keterlibatan lebih banyak organisasi, dan keyakinannya pada kesalahan keluarga Vogel. Jika ia salah, itu tidak akan berdampak negatif padanya dan para wanitanya. Namun, hal itu akan mengonfirmasi kecurigaannya dan mengungkap hal lain jika dia benar. Jadi, setelah bergerak dan mendapatkan cara untuk memasuki area VIP acara yang akan diselenggarakan keluarga Vogel dalam beberapa minggu, Minos berdiri dan bersiap meninggalkan perpustakaan itu bersama istri-istrinya. Ayo, mari kita kenali beberapa bagian kota ini, rute pelarian, Del. Katanya sambil melambaikan salah satu tangannya. Mari kita berpura-pura melakukan wisata sambil mencari kelemahan dan kekuatan tempat ini. Berpura-pura? Ya, tanya Ruth sambil memegang salah satu tangan suaminya. Apakah kita harus menggunakan alternatif itu? Mungkin. Komentarnya tanpa terlalu yakin. Itu tergantung pada seberapa bersalah keluarga Vogel, apakah mereka akan mengetahui tindakan kita, Del. Bagaimanapun, sebaiknya kita bersiap sambil menunggu acara itu dan tindakan wanita yang kita temui sebelumnya. Oke, jawab ketiganya, yang sudah berjalan bersamanya keluar dari kuil itu. Setelah beberapa hari di ibu kota Vogel, Minos dan istri-istrinya mulai mengenal dasar-dasar kota itu, cara-cara untuk melarikan diri dengan aman, dan juga mengenal cabang lokal gereja spiritual dengan lebih baik. Cabang ini terkait erat dengan kekuatan-kekuatan lokal, mirip dengan apa yang terjadi di wilayah utara sebelum kebangkitan Minos dan bagaimana ia merencanakan masa depan dengan tindakan-tindakannya sebelum kepergiannya. Karena itu, ia dan istri-istrinya menyadari bahwa meskipun orang-orang di cabang gereja ini membantu mereka tanpa menutup pintu, mereka harus berhati-hati. Karena itu, mereka menghabiskan hari-hari menunggu hari libur lokal dengan bekerja secara rahasia, melibatkan anggota cabang itu seminimal mungkin dan tidak terlalu menarik perhatian. Di permukaan, mereka tampak menikmati mengenal tempat baru sambil menunggu saat untuk berbicara dengan anggota kerajaan tentang orang yang mereka cari. Jadi, tidak ada yang menghalangi tindakan mereka selama periode ini, dan kelompok mereka tidak memiliki masalah atau tantangan. Dan dengan itu, selain urusan mereka berempat, mereka telah bertemu dengan banyak layanan lokal dan bahkan pergi berbelanja. Fokus Minos dalam perjalanan ini adalah untuk membantu Dataran Hitam, dan meskipun ia akan melakukan urusannya, lebih baik di Kekaisaran Api, di mana ada lebih banyak pilihan, itu tidak menghentikannya untuk memanfaatkan peluang dalam perjalanannya. Setiap negara bagian memperdagangkan lebih atau kurang rangkaian produk yang sama, dengan sedikit variasi dari satu tempat ke tempat lain dalam hal versi. Tentu saja, ada perbedaan dalam kualitas, tetapi seseorang biasanya dapat menemukan setiap jenis produk saat bepergian melalui dunia ini,
terlepas dari negara bagian mana seseorang berada. Tetapi di setiap negara bagian, ada kekhasan, produk, dan terkadang layanan yang mungkin sulit ditemukan di luar area tersebut. Contohnya adalah perdagangan afrodisiak, salah satu sektor vital negara bagian ini. Jadi, Minos telah mengambil kesempatan untuk membeli di negara bagian ini benih dan bahan-bahan lain yang terkait dengan spesialisasi yang sulit ditemukan di Kekaisaran Api. Namun, saat dia mendapatkan barang-barang penting untuk Black Plain dan mengenal tempat itu lebih baik, Luz telah mengumpulkan sekelompok kaisar spiritual untuk berbicara dengan Minos. Dia telah menghabiskan beberapa hari untuk memilih orang-orang yang memiliki profil yang mirip dengan yang diminta oleh Minos. Setelah itu, dia masih harus berbicara dengan mereka masing-masing dan mengatur pertemuan dengan orang itu untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Namun akhirnya, dia memiliki kesempatan untuk mempertemukan semua orang ini dan Minos di satu ruangan, tempat mereka bertemu sekarang. Jadi, kau di sini karena tertarik dengan apa yang Luz katakan padamu. Apa kau tertarik bergabung dengan kelompokku? Minos bertanya saat ia dan istri-istrinya duduk di sisi yang sama dari sebuah meja besar, berhadapan dengan 6 orang dalam kelompok Luz. Setelah mendengar pertanyaan orang bertopeng itu dan memperhatikan mereka berempat di sana, ke-6 orang itu, termasuk Luz, mengangguk, menunggu kata-kata Minos selanjutnya. Baiklah, kau telah membuat pilihan yang tepat. Mereka yang bersekutu dengan kelompok istriku, ia menunjuk ke Gloria, pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa yang akan membawamu melampaui tujuanmu saat ini. Aku berani mengatakan bahwa tahap ke-9 tidak akan mustahil bagimu jika kau melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kata Minos, menunjukkan kepada mereka apa yang ingin ia berikan jika mereka berada di pihak Gloria. Tahap ke-9, Luz dan wanita lain di sana mengulanginya secara bersamaan, terkesan dengan seberapa tinggi Minos telah memulai. Mungkin tidak tampak jauh untuk berbicara tentang level 80 dan seterusnya ketika seseorang telah berada di atas level 65, seperti kebanyakan kaisar spiritual ini. Namun jarak antara level-level ini jauh lebih besar daripada antara level 0 dan 65. Hal itu terutama berlaku bagi orang-orang dari Vogel dan bahkan Kekaisaran Flaming, tempat orang-orang terkuat dan paling berbakat telah berkultivasi selama ribuan tahun dan hanya mencapai puncak tahap ke-8. Karena itu, alih-alih memimpikannya tahap yang sulit dicapai, anak-anak muda ini bertujuan untuk menjadi sekuat para pemimpin di pos mereka, orang suci spiritual tingkat tinggi. Jadi, Minos telah menawarkan kepada mereka sesuatu yang jauh melampaui apa yang mereka pikir dapat mereka capai dalam hidup mereka, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Minos tersenyum dari balik topengnya dan berkata, "Benar, namun, itu tergantung pada keterbatasan dan usaha Anda. Tidak mungkin jika seseorang di sini telah mengacaukan fondasi kultivasi mereka atau tidak dapat bekerja keras. Namun, jika Anda memiliki potensi, maka saya jamin bahwa jika Anda berusaha dan tidak mati sebelum waktunya, itu hanya masalah waktu sebelum Anda mencapainya." Salah satu pria yang lebih perhatian di antara ke-6 orang itu kemudian bertanya, "Dan bagaimana Anda akan membantu kami dengan itu? Apakah Anda punya cara untuk membuktikan bahwa Anda bisa melakukannya?" Minos menatap pria berkulit gelap dan berambut panjang itu dan berkata, "Saya tidak akan membuktikannya karena itu akan mengundang masalah bagi saya. Bayangkan saja seorang kaisar spiritual berbicara tentang tahap ke-9. Dia berbicara dengan nada bercanda. Tetapi saya juga tidak akan meminta hal-hal yang tidak proporsional dari Anda. Semakin banyak kami meminta, semakin banyak yang akan kami berikan. Jika suatu hari kami tidak memberikan cukup banyak untuk membuktikan bahwa kami dapat menepati janji yang berani ini, Anda tentu akan memiliki pilihan untuk menghentikan layanan Anda. Bagaimanapun, kami akan melakukan ini melalui sumber daya, artefak, dan peluang." Ia membuka tangannya dan memberi isyarat. "Kami memiliki infrastruktur dan organisasi yang hebat di pihak kami yang akan memfasilitasi segalanya." Petik 2. Apakah Anda membutuhkan baju besi yang tepat? Kami dapat melakukannya dengan mengembangkannya untuk Anda atau bahkan mensponsori Anda. Apakah Anda membutuhkan dokter? Kami memiliki orang-orang yang menjanjikan di pihak kami dan kontak yang dapat membawa Anda lebih dekat dengan dokter tingkat tinggi dari organisasi lain. Dan seterusnya untuk semua hal yang dapat Anda pikirkan. Tetapi tentu saja, beberapa dari hal-hal itu akan tumbuh bersama kami. Tetapi itu agak jelas, bukan?
Saya tidak akan berbicara dengan kaisar spiritual jika saya dapat menarik orang suci spiritual. Ia tulus, tetapi tanpa merugikan dirinya sendiri dengan berbicara tentang kelemahan. Janji utamanya adalah ambisius. Tetapi seperti yang dikatakannya, jika ia sudah mampu melakukan hal-hal yang lebih luar biasa, tidak ada gunanya membuang-buang waktu pada orang yang lebih lemah. Dan karena orang-orang itu tahu bahwa Minos memiliki kekuatan yang menantang dan tampak sangat muda, ia tentu memiliki potensi pertumbuhan. Jadi, mengetahui bahwa ia dan mereka yang berada di belakang kelompoknya membutuhkan waktu untuk menjadi dewasa sebagaimana yang dibutuhkan untuk memenuhi janji itu bukanlah hal yang buruk. Malah, justru sebaliknya, hal yang baik. Lagi pula, lebih baik untuk tumbuh bersama sebuah organisasi daripada berada dalam kekuatan yang sudah berkembang yang mungkin tidak lagi menciptakan peluang yang signifikan bagi orang-orang di level mereka. Dengan demikian, berada dalam kekuatan yang sedang berkembang dapat memberi mereka keuntungan untuk dihargai, bahkan dengan mempertimbangkan level mereka yang rendah. Mereka terdiam setelah kata-kata Minos, memikirkan hal itu. Seorang wanita kemudian bertanya, dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk kesempatan ini? Saya bayangkan, biaya dari kesempatan seperti itu tidak kecil, bukan? Bab 1193 Perjanjian. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan setiap keuntungan datang dengan bagian masalahnya sendiri. Wanita yang menanyakan pertanyaan itu kepada Minos dan teman-temannya tahu itu. Jadi, tidak ada dari mereka yang akan percaya bahwa orang-orang ini akan memberi mereka kesempatan untuk mencapai tahap ke-9 tanpa biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka semua memperhatikan Minos ketika dia mulai membicarakannya. Yah, awalnya, tidak banyak. Pekerjaanmu akan lebih birokratis, mengirimkan informasi, menyampaikan, atau mewakili pemikiran kita secara lokal. Dan, tentu saja, merekrut lebih banyak orang yang dapat diandalkan dan tertarik dengan proposal kita. Oh, kedengarannya tidak begitu rumit, Luz berkata dengan suara rendah. Ya, untuk saat ini, untuk beberapa tahun ke depan, tujuan kita adalah menciptakan jaringan, intelijen, dan struktur yang akan berguna di kemudian hari. Dengan demikian, tidak akan ada banyak risiko, misi, atau upaya besar di pihakmu dalam jangka pendek. Lalu apa? Salah satu pria dalam kelompok Luz bertanya. Baiklah, kalau begitu, tentu saja, kita akan memiliki lebih banyak fungsi untuk jaringan yang mulai kita bangun. Katanya samar-samar, tetapi tindakan kita tidak akan bertentangan dengan aturan gereja, atau bahkan bertentangan dengan kebaikan organisasi itu. Kita juga tidak akan mencoba memengaruhi mereka yang tidak seharusnya kita pengaruhi, jadi jangan pedulikan itu. Pokoknya, tugas utamamu pada akhirnya adalah mendukung istriku dalam beberapa tindakan di dalam gereja. Dia menunjuk Gloria saat orang-orang itu menatapnya. Seperti sebuah faksi, komentar pria lain saat dia menyadari kesamaan antara apa yang diinginkan Minos dengan faksi. Aku lebih suka menyebutnya kelompok yang disatukan oleh tujuan bersama, kata Minos dengan nada jenaka. Tujuan apa? Untuk tumbuh di dalam gereja, tentu saja. Luz kemudian bertanya, dan apa bedanya kelompok ini dengan sebuah faksi? Gloria akhirnya mengatakan sesuatu untuk pertama kalinya dalam pertemuan ini. Faksi memiliki tujuan itu, dan mereka berfungsi sama seperti yang dibicarakan suamiku. Tetapi faksi gereja itu rumit, terlibat dengan organisasi luar, dendam masa lalu, Kami tidak mendukung maupun menentang faksi manapun. Kami ingin bekerja dengan siapapun yang memiliki tujuan untuk berkembang dan maju. Dan kami tidak berniat menentang siapapun. Jika seseorang lebih baik dari kami tidak akan bertindak melawan orang atau faksi itu kecuali mereka bertindak melawan kami terlebih dahulu. Orang-orang di sana terkejut mendengar ini karena mereka mengira bahwa sebagai orang yang datang dari Kekaisaran Api, kelompok Minos akan memiliki semacam prasangka dan bertindak berdasarkan preferensi. Namun dari apa yang dikatakan Gloria, mereka mengejar jenis faksi yang lebih berada di ambang batas, tidak terlibat dengan kedua belah pihak dalam konflik kekuasaan internal di gereja. Dan, setelah memikirkannya, mereka tidak menganggap itu buruk bahwa Minos ingin menciptakan kelompok yang disatukan oleh tujuan bersama. Abi kemudian menambahkan, juga, kelompok kita akan tenang dan bertindak terutama dari balik layar. Jadi, mungkin saja keberadaan kita tidak akan diketahui bahkan ketika kamu harus mulai bertindak lebih bersemangat. Orang-orang di sana saling memandang ketika Ruth menyarankan sesuatu.
Sebenarnya, kupikir sebaiknya kita membatasi jumlah orang dalam kelompok kita. Kurasa 30 atau 40 anggota di setiap pos gereja utama akan menjadi yang paling menarik. Lebih dari itu, kita mungkin akan menarik terlalu banyak perhatian. Luz mengangguk setuju. Lagi pula, tidak perlu bagi semua orang dari satu pos untuk berada dalam kelompok yang sama. Selama beberapa dari kita berhasil dan naik secara lokal, yang lain harus mematuhi perintah kita, karena para penjaga telah menghentikanmu sebelumnya. Katanya, sambil melihat topeng Minos. Ya, dengan sedikit yang terlibat, itu akan lebih baik. Akan menjadi masalah untuk berinvestasi dalam kelompok yang besar. Dia berkomentar, mengatur segalanya seperti itu. Dengan itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membicarakan beberapa poin lagi, menyetujui pembentukan kelompok ini. Setelah analisis singkat tentang risiko dan potensi keuntungan, keenam orang itu menilai bahwa mereka akan mendapat untung besar dari langkah ini, jadi mereka tidak ragu untuk menunjukkan minat mereka untuk melanjutkan. Pada akhirnya, Minos dan istri-istrinya masih akan tinggal beberapa hari lagi di kota ini, jadi mereka akan meresmikan kesepakatan ini sedikit demi sedikit selama periode ini. Mengenai awal hubungan mereka dengan investasi Minos dan tindakan awal para anggota lokal gereja spiritual ini hanya akan terjadi setelah 1 tahun. Minos menetapkan bahwa akan memakan waktu selama itu untuk berkomunikasi dengan dataran hitam dan bawahannya di tempat itu untuk mulai bertindak agar pengaturan seperti itu berhasil. Ada waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut sumber daya dari satu sisi benua ke sisi lainnya. Tetapi ini bukan masalah bagi mereka yang telah hidup lebih lama dari Minos dan tidak menganggap 1 tahun adalah masalah besar. Oleh karena itu, mereka berangkat dari tempat pertemuan di dalam kuil utama gereja dalam keadaan ini, melanjutkan urusan mereka yang berhubungan atau tidak dengan perjanjian ini. Adapun Minos dan istri-istrinya, mereka kembali ke daerah mereka untuk berlatih dan berkultivasi, sesuatu yang terpaksa mereka lakukan di luar kerajaan spasial pada hari-hari sebelumnya. Mereka dapat berteleportasi ke kerajaan spasial dari manapun yang mereka inginkan, tetapi melakukannya di dekat tempat dengan beberapa orang suci spiritual dapat menjadi masalah. Untuk menghindari bahaya yang tidak perlu, mereka telah berlatih di area kultivasi kuil ini, yang, omong-omong, tidak buruk sama sekali. Itu bukanlah tempat yang mendekati kualitas kerajaan spasial, tetapi dibandingkan dengan wilayah utara, itu ratusan kali lebih baik dari area itu. Bagaimanapun, itu adalah wilayah dengan area dengan konsentrasi spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, kaisar spiritual seperti mereka tidak merasa kesulitan berlatih di area tersebut dan terus melakukannya tanpa masalah apapun sambil menunggu perayaan lokal tiba. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya, tibalah saatnya untuk merayakan hari kemerdekaan Vogel. Karena datangnya hari besar bagi Vogel ini, suasana ibu kota berubah dari biasanya, dengan banyak orang turun ke jalan di pagi hari, bukan untuk bekerja, tetapi untuk merayakan. Pada saat yang sama, beberapa bagian kota telah dihias untuk acara-acara perayaan hari itu, di antaranya parade pengawal dan tentara kerajaan, atraksi yang sangat disukai oleh warga biasa. Namun, saat hari dimulai dengan aroma sarapan di berbagai sudut kota besar ini, Minos dan ketiga istrinya sedang menyelesaikan pakaian untuk acara yang akan mereka hadiri nanti. Mereka telah diberi kesempatan untuk menghadiri pembukaan acara dari dalam istana kerajaan keluarga Vogel, tempat orang-orang paling berkuasa di negara itu akan berada. Karena kelompok mereka harus menemani tim gereja yang berpartisipasi dalam acara tersebut, mereka harus melapor lebih awal ke tempat pertemuan. Karena itu, mereka segera selesai bersiap-siap dan berangkat sesuai janji. Sayang, apakah kita bisa menemukan target kita hari ini? Tanya Ruth sambil berjalan di samping Abi dan dia. Minos terus memegang salah satu tangan istrinya yang sedang hamil dan berkomentar. Tentu saja, jika mereka bersalah atas sesuatu, kita pasti akan menghubungi orang-orang yang terkait dengan para pelaku. Jadi, mereka segera menghilang di antara kerumunan yang berjalan di jalan-jalan kota besar ini, melanjutkan perjalanan dengan anggota gereja lainnya ke Istana Kerajaan bab 1194 Keraguan Putra Mahkota. Setelah beberapa waktu, kelompok Minos tiba di Istana Kerajaan, tempat keluarga Vogel bersiap menerima tamu mereka untuk hari besar ini. Perayaan Hari Kemerdekaan berlangsung dari pagi hingga larut malam, berganti-ganti antara acara publik dan acara yang lebih privat yang hanya dapat diikuti oleh hierarki negara bagian setempat. Ada banyak acara publik di sekitar kota, tetapi sebagian besar hanya untuk dinikmati dan bersantai oleh penduduk.
Satu-satunya acara publik yang diikuti oleh keluarga kerajaan dan kekuatan lokal terkemuka adalah pembukaan parade pasukan kerajaan dan tentara negara. Acara seperti itu akan dimulai dalam beberapa jam lagi, bahkan sebelum tengah hari di wilayah benua tengah ini, setelah keluarga kerajaan sarapan bersama pengikut dan sekutu utama mereka. Acara seperti Hari Kemerdekaan bagi negara-negara di seluruh dunia bukan hanya tentang masa lalu atau perayaan populer. Tidak. Hari-hari seperti itu mempertemukan kekuatan lokal, menciptakan banyak kesempatan untuk berbincang-bincang antara orang-orang yang jarang bertemu. Karena itu, banyak negosiasi terjadi di sekitar ibu kota pada hari-hari seperti itu, terkadang menghasilkan resolusi konflik, aliansi, dan bahkan pernikahan. Jadi, saat mereka berjalan bersama kelompok gereja spiritual menuju istana kerajaan, Minos dan istri-istrinya tahu bahwa sarapan kerajaan itu tidak remeh. Orang-orang penting pasti akan ada di sana, yang berarti kemungkinan musuh mereka ada di sana juga tidak akan kecil. Dengan itu, mereka bersiap untuk hari yang panjang di depan, tetapi dengan mata yang peka terhadap arah yang mereka cari. Yang mulia, kita akan memasuki istana kerajaan sekarang, jadi cobalah untuk tidak terlibat dengan orang-orang di atas tingkat ketujuh atau yang memakai bros itu. Salah satu anggota gereja dalam kelompok itu membimbing Minos dan istri-istrinya sambil menunjukkan simbol pada baju zirah seorang pengawal kerajaan. Jadi kita bahkan tidak bisa berbicara dengan para pengawal. Abi bertanya dengan heran. Pria itu menertawakan kesalahannya dan menjelaskan. Kau bisa berbicara dengan orang-orang dengan simbol itu pada pakaian atau barang-barang mereka. Tetapi mereka yang memakai bros emas dengan simbol yang sama, tidak. Hanya orang-orang yang sangat penting dalam keluarga kerajaan yang memiliki hal-hal seperti itu. Oh, begitu ya. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak akan mencoba menimbulkan masalah bagi anggota gereja, tetapi lebih baik tidak terlibat dengan mereka. Beberapa dekat dengan matriark atau patriark setempat, yang dapat menimbulkan masalah bagi Anda. Gloria kemudian berkata, jangan khawatir tentang itu. Kami tidak akan berbicara dengan mereka kecuali salah satu dari mereka berbicara kepada kami terlebih dahulu. Tujuan utama kami hari ini adalah mengamati mereka yang mungkin memiliki informasi yang kami cari, kata Minos. Ngomong-ngomong, ada berita tentang apa yang Anda janjikan kepada kami sebelumnya. Anggota gereja yang mereka ajak bicara adalah orang yang sama yang memberitahu mereka bahwa ada kemungkinan mereka menghadiri acara ini. Pada kesempatan sebelumnya, Minos memberitahu orang ini tentang apa yang mereka inginkan, dan orang ini berjanji kepadanya bahwa cabang gereja setempat akan menyelidiki tanda-tanda mencurigakan dari keluarga Vogel. Orang-orang yang bertanggung jawab atas hal itu masih bekerja. Jadi, mungkin perlu beberapa hari lagi sebelum kita mendapatkan hasilnya. Jawabnya, baiklah. Setelah dialog singkat ini, kelompok mereka melewati pos pengawal kerajaan keluarga Vogel, tempat mereka memasuki bagian dalam istana tanpa kesulitan. Kemudian, mereka segera berjalan melalui koridor panjang tempat berstandar tinggi itu, menuju area tempat sarapan diadakan. Dua orang suci spiritual memimpin kelompok ini, jadi jelas mereka akan memiliki akses ke orang-orang terpenting di awal acara hari ini. Kemudian, saat mereka berdiri diam mengamati sekeliling mereka, kelompok mereka dengan cepat mendekati tempat di mana beberapa suara berbaur, dan aroma makanan yang lezat terpancar. Yang mulia menjanjikan, baru berusia 200 tahun dan sudah maju ke tahap ke-8. Ini benar-benar berkah bagi kerajaan. Dengan kecepatan ini, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melawan kekaisaran api yang berdarah-darah dalam beberapa abad. Beberapa suara ucapan selamat terdengar dari sekitar aula besar, tempat meja-meja dihubungkan untuk membentuk sesuatu yang mirip dengan orang-orang terkemuka di sana di dekat ujung tempat terdapat meja-meja. Di sana, Minos dan kelompoknya melihat beberapa orang dengan bros yang mirip dengan yang dikatakan pria sebelumnya agar mereka perhatikan dan jangan terlibat dengan orang-orang seperti itu. Di antara orang-orang yang duduk di sekitar satu sisi meja paling kritis, ada seorang pria berambut putih yang memancarkan aura bangsawan level 77. Di sebelah kanannya ada seorang wanita yang seharusnya seusia dengannya, mungkin istrinya. Akhirnya, di sebelah kirinya ada seorang pria muda yang tersenyum, yang mengangguk pada komentar-komentar baik tentangnya. Kalian semua menyanjungku. Aku tidak begitu berbakat, tetapi aku harap aku bisa berkultivasi cukup cepat untuk setidaknya membantu ayah kerajaan dan kerajaan. AB, level 70, berkata agar semua orang di sana mendengar. Pada saat itu,
Minos dan istri-istrinya bertemu dengan orang-orang itu, sementara kedua pemimpin kelompok mereka menarik perhatian banyak orang di daerah sekitarnya. Tempat itu penuh sesak. Tidak hanya hampir semua kursi di sekitar meja di sana terisi, tetapi banyak bawahan para pemimpin lokal yang ada di sana menunggu di sisi-sisi area ini. Jadi, ketika kedua patriark gereja spiritual itu muncul di pintu masuk aula itu, beberapa kepala menoleh ke arah kelompok Minos. Para patriark, merupakan kebahagiaan bagi kami untuk menyambut Anda di tempat tinggal saya yang sederhana selama setahun lagi. Komentar Raja Vogel dengan senyum di wajahnya saat ia mengangkat cangkir ke arah mereka berdua. Gereja selalu mengirim orang untuk berpartisipasi dalam acara-acara seperti ini, tetapi biasanya, orang-orang ini bergantian. Jadi, ketika Raja melihat kedua wajah yang sudah puluhan tahun tidak ia lihat, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyambut mereka dengan hangat. Penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan masing-masing orang ini. Beberapa orang mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh daripada yang dapat mereka lakukan dalam keadaan ini, yang tidak dapat ia lakukan sendiri, sebagai raja, karena keterbatasannya. Oleh karena itu, bersikap ramah dengan orang-orang ini adalah sesuatu yang selalu ia coba lakukan, terutama dengan orang-orang yang jarang ia temui. Kedua patriark menghargai sambutan hangat dari Raja Vogel dan segera menyapa beberapa ahli di daerah sekitarnya setelah bertukar beberapa patah kata dengan penguasa setempat. Mereka juga mengucapkan selamat kepada putra mahkota atas kemajuannya ke tahap ke-8, sebuah langkah penting bagi penerus mahkota setempat ini. Saat mereka melakukannya, Minos dan istri-istrinya memperhatikan setiap anggota keluarga kerajaan karena jika ada yang mengirim seorang spiritual saint ke negara mereka, kemungkinan besar itu adalah salah satu dari orang-orang ini. Di sisi lain, AB, yang telah gelisah atas tindakan gereja spiritual seperti binatang yang terpojok, melihat keempat orang yang mengenakan topeng, berpakaian agak berbeda, dan tampak aneh. Siapa orang-orang ini? Mengapa orang-orang dari luar gereja menemani kelompok ini? Dan mengapa mereka mengenakan topeng? Dia bertanya-tanya karena Minos, Abi, dan Ruth tidak mengenakan seragam gereja, selain tidak sopan mengenakan topeng di depan keluarga kerajaan. Apakah mereka orang-orang dari Iron Hair? Dia memikirkan tentang apa yang baru saja dia dengar. Bab 1195 melempar umpan. AB menerima informasi tentang setiap gerakan aneh di sekitar kotanya. Karena itu, lelucon Minos sebelumnya telah sampai ke telinganya dan membuatnya sangat takut. Lagi pula, siapa yang akan bercanda dengan Iron Hair? Tidak seorang pun di gereja spiritual akan melakukan omong kosong seperti itu. Dan karena orang-orang ini merahasiakan identitas mereka, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki perintah seperti itu dan berada di sana karena curiga padanya. Jadi, saat dia berdiri menghadap orang-orang ini, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, dan dia pikir dia harus mencoba menyelidiki masalah ini lebih lanjut dengan berbicara kepada orang-orang ini. Bolehkah aku tahu siapa kalian? Tidak umum bagi anggota gereja spiritual untuk mengenakan topeng dan pakaian biasa seperti kalian. Dia berdiri dari tempat duduknya dan mengatakan ini sambil menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Setelah mendengar itu, ketiga wanita Minos terkejut, tetapi tidak ada yang menanggapi AB, meskipun pangeran ini berbicara kepada salah satu dari mereka. Sebaliknya, mereka semua menatap suami mereka, yang saat ini sedang menatap orang itu. Kedua leluhur itu juga melihat ke arah Minos karena mereka tahu pemuda ini bukan orang biasa. Mereka bukan orang yang sama yang telah membahas kelompok Minos sebelumnya, tetapi mereka tahu tentang orang ini dan memiliki rasa ingin tahu. Minos kemudian mengejutkan AB dengan menjawab menggantikan istri-istrinya. Yang mulia, aturan berpakaian gereja tidak berlaku bagi kami, dan tidak ada aturan tentang mengenakan topeng. Jadi, wajar saja kami berperilaku seperti itu. Beberapa pengikut AB memandang Minos dengan aneh, tidak suka bahwa orang ini masih membuat alasan alih-alih hanya melepas topeng dari wajahnya. Apakah ada alasan khusus untuk itu? Saya merasa tidak sopan terhadap keluarga saya karena orang luar tidak memperkenalkan diri ketika datang ke acara kami. AB mendesak, menyelidiki apa masalahnya. Tentu saja ada, kata Minos dengan tulus. Kami sedang mencari seseorang, tetapi orang itu mungkin menyamar karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Seseorang, AB mulai merasa lebih baik, berpikir bahwa pengejaran lebih baik daripada penyelidikan. Saat mata Minos menyipit, dia mencoba menguji sang pangeran.
Petunjuk yang ditinggalkan orang, itu ada di dekat sini. Aku yakin dia melarikan diri ke dataran hitam. Baru-baru ini, orang gila yang fanatik berpikir mereka bisa masuk ke tempat itu dan bertindak sesuka hati. Mendengar tentang dataran hitam membuat jantung Abe berdebar lebih kencang, tetapi sebagai seseorang yang terbiasa dengan rencana keluarga kerajaan, dia menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Minos melihat ini tetapi tidak naif untuk berpikir bahwa orang seperti itu akan menyerahkan kepalanya sendiri di atas piring. Sebaliknya, pelaku kejahatan tingkat tinggi tentu akan menunjukkan perilaku tidak biasa yang sulit diurai. Pada saat yang sama, beberapa orang di sekitar yang sudah merasa situasi ini aneh menatap kedua leluhur itu dengan ragu. Raja bertanya, siapa mereka? Salah satu dari mereka tertawa getir dan berkata, aku tidak tahu. Mereka belum memberitahukan nama mereka meskipun mereka melewati kerajaan. Mereka tidak memberitahukan. Beberapa orang di sekitar merasa aneh. Bagaimana mungkin kaisar spiritual biasa bisa merahasiakan informasi mereka bahkan dari orang suci spiritual? Salah satu bawahan Abe kemudian bertanya, siapa namamu? Mungkin kami bisa membantumu menemukan orang ini. Namaku Pike, kata Minos, mengingat bahwa ada orang dengan nama itu di gereja pada masa Henricus Longus. Pike, seru raja dengan heran. Anehnya aku pernah bertemu seseorang bernama itu yang datang dari kantor pusat gereja. Minos tertawa dan berkata, aku berasal dari garis keturunan Pike yang panjang, yang mulia. Dengan itu, orang-orang di sana menyadari bahwa Minos tidak akan memberitahukan nama aslinya dan bahwa ini mungkin merupakan adat istiadat di tempat asalnya. Namun karena mereka hanyalah kaisar spiritual, selain Abe yang khawatir dan bersalah, tidak ada seorang pun di sana yang terlalu memikirkan kelompok Minos. Mereka penasaran, tentu saja, tetapi dengan begitu banyak ahli di bidang itu, orang-orang tingkat tinggi di negara bagian ini yang memiliki kekuatan untuk mengubah proyek mereka segera mengesampingkan masalah itu. Namun Abe masih khawatir karena Minos telah menyebutkan dataran hitam. Karena itu, dia tidak dapat lagi mempertahankan humornya yang baik sebelumnya dan khawatir tentang potensi bahaya. Meskipun dia menjadi jauh lebih jarang bicara, Minos tidak gagal memperhatikan hal seperti itu, melihat dari waktu ke waktu bagaimana pangeran ini tampak lebih alami sebelum kedatangan kelompoknya. Sepertinya orang ini takut akan sesuatu. Dia merenung, tidak hanya memperhatikan Abe agar tidak menarik perhatian. Istri-istrinya juga memperhatikan sekeliling mereka, memperhatikan siapa yang menjadi bawahan siapa sehingga mereka akan tahu siapa yang harus dilawan setelah kejadian ini. Mereka merasakan bahwa Minos tampaknya memiliki banyak pikiran dalam benaknya, tetapi mereka tidak mencoba membicarakannya dengannya untuk menghindari menarik perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Itu adalah tempat yang berbahaya, di mana dinding juga memiliki telinga dan mata. Jadi mereka berperilaku sesuai dengan nasihat anggota gereja sebelumnya. Mereka tidak mencoba berbicara dengan orang-orang yang memiliki bros dengan simbol kerajaan keluarga Vogel, sementara mereka berperilaku agar tidak menarik perhatian lebih dari yang seharusnya. 1,5 jam kemudian, sarapan kerajaan akhirnya selesai, dan semua orang yang hadir segera diarahkan ke area VIP yang dibangun di satu sisi perkebunan tempat istana kerajaan berada. Kini tibalah saatnya acara publik dibuka oleh keluarga kerajaan, yang akan berlangsung di depan alun-alun utama kota ini, tempat pawai pengawal kerajaan dan pasukan negara akan berangkat. Dengan ini, Minos dan istri-istrinya mengikuti orang-orang lain yang memiliki akses ke area ini. Melewati satu sisi taman besar sementara mereka jauh tertinggal dalam kelompok itu. Yang lebih kuat tentu saja lebih maju, sementara kaisar spiritual seperti mereka jauh tertinggal. Karena itu, mereka juga mendapat sedikit privasi untuk berbicara satu sama lain. Sayang, apa pendapatmu tentang situasi sebelumnya? Aku melihatmu sangat fokus, komentar Ruth sambil berbicara di samping salah satu telinga suaminya. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, naluriku mengatakan bahwa wanita itu benar, dan aku sudah punya ide dari mana harus memulai. Oh, Gloria, yang berada di sisi lainnya, membuka mulutnya, ingin tahu apakah tersangka seperti itu yang ada dalam pikirannya. Hanya untuk memastikan, kami akan bertindak terhadap lebih dari satu orang untuk menghilangkan kecurigaan apapun terhadap kami. Namun, saya rasa pelakunya adalah orang yang Anda pikirkan. Jadi, sambil mengobrol, mereka segera tiba di tempat mereka akan menginap di awal perayaan publik itu.